Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Karena ini kan sedang mau mulai menjelang siang ya kan, sudah tidak pagi lagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sudah dalam keadaan baik sampai di sekolah kita ini ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat untuk kita. Nah, kedua kelas tolong pimpin doanya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Adelia Saputri, Aisyah Ramadhani, Aisyah Istiqomah, Aisyah Putri, Anggun Aulia, Audirini, keuangan kelas kita ini. Coba lihat dulu apakah masih ada sampah di sekelilingmu. Iya, kalau ada buang ke tempat sampah, ya kan? Ibu ingin bertanya dulu, apakah menurut kamu cuaca akhir-akhir ini panas? Kalau ibu merasakan yang sangat panas, betul tidak? Betul. Kira-kira apa penyebabnya sehingga cuaca akhir-akhir ini panas? Ada yang bisa bantu ibu untuk menjawab? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menanya pertanyaan dari Ibu. Penyebab yang kita rasakan pada akhir-akhir ini yang merasakan panas, penyebabnya adalah bisa perubahan iklim, polusi udara, kebakaran hutan dan lain-lain. Iya, boleh, ya kan? Bisa disebabkan karena rumah kaca yang sudah semakin banyak, pembakaran hutan yang secara membagi hutan hanya untuk kepentingan sendiri. Polusi udara juga salah satu termasuk, ya kan? Oke, sekarang kita akan mengulas kembali pelajaran kita sebelumnya untuk mengingat apakah lupa. Kalau bisa pelajaran yang sudah lewat itu jangan dilupakan, yaitu mengenai ekosistem. Masih berhubungan dengan pelajaran kita nantinya. Siapa yang masih ingat apa itu ekosistem? Saya, Bu. Oke, silakan Kakak. Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk yang tidak hidup atau dengan lingkungan hidup. Bagus, lingkungan, perubahan lingkungan. Kira-kira kalau ibu katakan perubahan lingkungan, apa yang ada di dalam pikirannya? Apakah hijaunya pohon-pohon? Apakah sampahnya sudah dibuang ke tempat sampah dengan baik? Tidak, ya kan? Nah, itu lingkungan yang sehat. Sementara perubahan lingkungan itu terjadinya perubahan dalam satu lingkungan. Iya. Ada tujuan-tujuan yang harus kita capai di dalam pembelajaran kita hari ini. Apa? Bisa dibaca? Oke, ibu yang baca ya. Nah, tujuan yang harus kita capai yaitu di mana anak didik ibu dapat mengkorelasikan berbagai macam kerusakan lingkungan dengan fakta yang sebenarnya. Kemudian, anak ibu dapat
keseimbangan lingkungan dengan nah inilah harapan ibu anak-anak itu dapat memahaminya. Setelah memahaminya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya kita tahu, kita pelajari, tapi dalam kehidupan sehari-harinya kita abaikan. Nah begitu ya. Oke. Mengenai materi kita hari ini yaitu perubahan lingkungan. Apa? Ya, di mana perubahan lingkungan itu ya adalah perubahan yang terjadi pada kondisi alam menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan di suatu daerah atau wilayah yang diakibatkan dari beberapa faktor. Lingkungan kita sudah tidak seimbang lagi sehingga terjadi gangguan yang diakibatkan beberapa faktor. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar. Ibu akan menunjukkan gambar. Gambarnya ini nanti masih berhubungan dengan pembelajaran kita yaitu perubahan lingkungan. Nampak? Ini dia. Coba lihat dulu gambar. Ada berapa gambarnya? Masih bisa berhitung. Masih bisa berhitung ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Coba dulu ketua kelas. Jelas nggak itu? Kalau sedih, berarti nanti setelah pelajaran ini dapat direalisasikan pembahasan kita hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama adalah gambar perubahan lingkungan tentang tanah longsor. Coba perhatikan ya. Ada rumah yang tertimbun oleh tanah. Bayangkan dalam rumah itu ada sebuah keluarga. Berapa keluarga ini? Kalau kita hitung, berapa rumah yang hancur? Banyak. Sangat menyedihkan ya kan? Yang kita mau bukan seperti ini, betul nggak? Betul. Kita tidak mau seperti ini ya. Kita inginkan hidup kita itu dalam keadaan baik-baik saja. Begitu juga dengan lingkungan kita harus baik-baik saja. Harus bersahabat dengan lingkungan kita. Selanjutnya gambar apa ini? Semalam minggu lihat di WA group ada yang tidak sekolah dikarenakan banjir. Ketua kelas dia ketua kelas. Udah suruh air di ketua kelas? Udah, iya. Gara-gara banjir. Dikarenakan lingkungan kita sudah tidak baik lagi, berdampaklah pada kita yang tidak bisa sekolah lewat karena jalanannya banjir. Oke, nanti coba dulu pikirkan atau cari dulu. Kira-kira apa penyebabnya? Ya kan? Apa penyebab banjir ini? Apa penyebab tanah longsor ini? Yang bisa dibayangkan kira-kira? Ini tidak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita cuek, ya kan? Seperti perkataan Deku baca, peduli lingkungan bukan hanya sekedar basa-basi. Peduli lingkungan bukan hanya sekedar kata basa-basi. Bukan kita sehari-hari. Oke, lanjut. Gambar yang ketiga. Sampah. Ini termasuk dari sampah limbah rumah tangga. Sampah limbah rumah tangga. Seperti apa itu kira-kira contohnya? Ada sisa sampah deterjen. Sebelum kita belajar pada materi ini, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apakah di sekitar tempat tinggal kalian juga mengalami perubahan lingkungan seperti yang ada di gambar?
Nah, sebenarnya apa yang menjadi terjadi perubahan di lingkungan itu? Bisa? Kalau nggak bisa berarti nggak disimak dari menghayal sedang kemana-mana pikirannya. Nah, ya, ayo. Perubahan lingkungan terjadi disebabkan oleh faktor manusia dan juga terjadi bencana alam. Bagus. Kebutuhan manusia ialah manusia pasti memiliki kebutuhan sehari-hari dan zat sisa untuk kebutuhan sehari-hari itulah yang disalahgunakan atau dibuang dan tidak benar. Jadi pembuangan tidak benar. Oke. Nah, Ibu akan membagikan kelompok, ya kan? Kita kerja kelompok. Kelompoknya sudah ada di grup WA kan? Nah, belum tahu kan kelompok-kelompoknya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Buat sini bang punya nak. Iya. Saya maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung. Ada lagi yang belum? Silakan mulai diskusi. Jangan lama-lama ya. Ya, karena kita belum. Nomor 1 kasih. Nomor 2 hah? Belum. Nomor 3, nomor 2 belum. Nomor 5 ya, silakan maju kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami di sini hanya untuk mempresentasikan apa yang kami bahas pada saat pembelajaran tadi. Sebelum kita bahas pembelajarannya, mari kita dengarkan dulu yel-yel kami. Kami dari kelompok 1 satu-satunya perempuan tercantik di muka bumi. Maaf agak sedikit narsis. Pertanyaan pertama, apa yang digambarkan oleh video tersebut yang telah kita tonton? Video tersebut menggambarkan perubahan lingkungan yang terjadi pada lingkungan sekitar
menjadi tidak asri serta tidak bisa mendukung kehidupan yang lain. Yang nomor dua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pada video tersebut? Pertama, bisa disebabkan oleh faktor alami. Contoh pada faktor alami, manusia sering melihat faktor alami seperti gunung meletus, tsunami, banjir, tanah longsor, serta kebakaran hutan. Yang kedua, bisa disebabkan oleh perilaku manusia. Manusia sering membuang sampah tidak pada tempatnya, yang mengakibatkan mencemarkan perairan udara dan dataran. Contohnya lainnya yang sering kita lakukan ialah penebangan hutan secara babi hutan. Sering kita tidak sadari bahwa penebangan hutan secara liar tersebut bisa sangat berpotensi untuk mencemari lingkungan kita. Hanya dengan kepentingan diri kita sendiri, kita bisa merusak lingkungan kita. Kedua, pembangunan perumahan yang terus-menerus. Di muka bumi ini, tanah digunakan untuk menyerap air. Tetapi karena adanya pembangunan perumahan tersebut bisa menyebabkan banjir. Nah, masuk ke pertanyaan terakhir. Apa saja dampak yang digambarkan pada video tersebut? Nomor ketiga ini dijelaskan oleh rekan saya bernama Putri. Kebakaran hutan yang membuat hutan menjadi gundul dan populasi tumbuhan dan hewan berkurang bahkan punah. Pencemaran lingkungan. Penggunaan deterjen dapat mencemarkan lingkungan sehingga mempengaruhi daur hidup tumbuhan. Dan yang terakhir, eksploitasi sumber daya laut. Kegiatan pengoboran minyak laut dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran, sehingga minyak mencemari laut, mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan serta tumbuhan laut. Yang keempat, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menurut Ibu hasil diskusinya anaknya berani-berani. Itu yang pertama dulu, ya kan? Berani tampil, jawabannya pun sudah meluas ya. Artinya sudah semua mengerti tentang diskusi kita hari ini mengenai perubahan lingkungan. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang tampil dan juga yang belum tampil. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita tepuk tangan. Jadi kita simpulkan saja dulu pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulannya? Ya, saya mau ya, oke, silakan. Dari pelajaran hari ini, saya mendapatkan kesimpulan bahwa perubahan lingkungan adalah perubahan yang terjadi pada kondisi alam menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan kita. Bagus. Adik, sebelum Ibu tutup, kepada anak Ibu ada sedikit tugas Ibu kirimkan ke WA Group. Nanti dikerjakan ya, Nak ya. Ya. Dikirim ke WA pribadi Ibu kalau sudah selesai. Hanya 5 soal. Ya. 5 soal. Oke. Sebelum Ibu tutup, Ibu sampaikan dulu anak-anak Ibu untuk membahas materi kita selanjutnya, yaitu pertemuan berikutnya mengenai pencemaran lingkungan juga. Tadi kita di situ membuat poster kampanye tentang pencemaran lingkungan. Ada baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mengakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.